Ada banyak pelajaran berharga yang dapat kau ambil dari sosok di antaramu yang paling pendiam. Ada begitu banyak yang bisa kamu pelajari saat kamu mendengarkan. Akan ada saat di mana kamu merasa kesepian dan memilih menjadi orang pendiam. Aku pikir orang pendiam adalah sosok yang menyebalkan, tapi aku menyadari diam itu lebih baik. Berlatih untuk diam memang membuatmu kesal. Kau akan lebih sedikit berbicara. Namun, disitulah letak pembelajaranmu. Kau akan lebih banyak memahami orang lain. Betapa indahnya tetap diam ketika seseorang mengharapkan kamu untuk marah. Biar pendiam tapi berisi daripada bising menyusahkan orang. Biar banyak ingatkan mati daripada hidup bagaikan arang. Bicaralah hanya jika itu meningkatkan kesunyian. Diam jauh lebih baik dibandingkan harus mengucap kata-kata yang hanya mengandung omong kosong saja. Diam menjadi bahasa terbaik saat sedang kecewa dengan keadaan. Hal yang berbahaya dari orang-orang pendiam adalah biasanya mereka menyimpan bom waktu. Hanya karena Anda diam bukan berarti Anda bukan kekuatan yang harus diperhitungkan. Hati-hati sama cowok pendiam. Cowok pendiam memang cuek karena dia hanya akan peduli pada satu wanita yang benar-benar dicintainya dan cowok pendiam itu setia. Jadilah seperti sniper, diam dan senyap tapi mematikan. Jangan anggap orang pendiam itu lemah, tapi ingat air yang tenang dapat menghanyutkan dan menenggelamkan. Jangan remehkan orang pendiam, ingat satu hal, pemangsa berbahaya itu tidak menggonggong. Jika kamu duduk diam cukup lama, kamu akan mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan orang. Jika kamu tidak bisa bersikap baik, diamlah. Jiwa yang tenang akan mampu melihat lebih dalam dan seksama. Kadang orang lebih takut kepada orang pendiam daripada orang yang suka main ancam. Kadang, lebih baik diam dibandingkan harus menceritakan mengenai masalahmu karena kamu tahu jika sebagian orang hanya penasaran, bukan karena mereka peduli terhadap dirimu. Karena menjadi seorang pendiam bisa membuatku paham bahwa suatu kenakalan tidak harus diumbar, apalagi untuk dibanggakan. Ketidakmampuan untuk tetap diam adalah satu di antara kegagalan umat manusia yang mencolok. Lebih baik diam dan bisa menikmati cara dirimu berpikir. Lebih baik diam daripada konyol karena berkata, tapi salah. Lebih baik untuk tersenyum dan diam, seolah-olah semuanya itu baik-baik saja dibandingkan harus marah dan menangis. Lalu banyak orang menanyakan mengapa. Luangkan waktu untuk diam. Makin tenang kamu, makin banyak yang bisa kamu mendengar. Marah yang paling bahaya adalah marahnya orang pendiam. Jangan mencoba bermain api dengan mereka. Membisunya orang pendiam sesungguhnya jauh lebih menakutkan daripada murkanya si pemarah. Menenangkan pikiran Anda adalah pintu menuju jiwa yang damai. Menilai sesuatu bukan berasal dari seberapa banyak dia berbicara, melainkan seberapa besar tindakannya hingga saat ini.
Merangkai kata adalah keahlian para pendiam dan penyabar. Mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih kata untuk diucapkan. Itulah yang disebut tenggang rasa. Mereka berkata jika marahnya orang pendiam adalah bencana, bagaimana dengan marahnya orang yang sering bercanda? Orang banyak bicara itu memuakkan, orang pendiam itu menyenangkan. Orang cerdas banyak berpikir dalam keheningan. Sekali dia berbicara, maka semua masalah akan selesai tepat waktu. Orang paling besar bencinya adalah orang pendiam. Orang paling besar cintanya juga orang pendiam. Orang pendiam adalah orang cerewet yang tersakiti. Orang pendiam adalah orang yang banyak memendam. Orang pendiam dan tertutup adalah orang yang memiliki banyak rahasia, karena itulah mereka menarik. Orang pendiam lebih suka mencari teman yang setia daripada teman yang asik. Orang pendiam memang terlihat lemah, tetapi lemah itu akan berbeda ketika dia marah. Orang yang lemah berbicara dan tidak bertindak. Orang kuat bertindak dan diam. Orang yang meluangkan waktu untuk menyendiri biasanya memiliki kedalaman, orisinalitas, dan ketenangan. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang mendengarkan, berpikir, dan mengamati. Orang yang pendiam adalah orang yang mempunyai selera humor tinggi. Orang yang pendiam adalah orang yang menyimpan berbagai misteri, tanda tanya, dan rahasia. Orang yang pendiam atau tidak banyak bicara akan lebih produktif karena tidak banyak omong saat mengerjakan sesuatu. Orang yang pendiam juga banyak bicara. Tunjukkan cinta kepada mereka, mereka tidak terbuka untuk sembarang orang. Orang yang pendiam sebenarnya banyak bicara di sekitar orang yang tepat. Orang yang pendiam selalu yang paling menarik. Tetaplah menarik. Orang-orang pendiam hanya melakukan pekerjaan mereka. Rasa sakit mengubah orang. Beberapa menjadi kasar dan beberapa menjadi pendiam. Realitanya, orang pendiam adalah pengamat yang terbaik. Satu di antara takdir orang pendiam adalah sering disimpulkan sebagai sombong, ya padahal pemalu. Saya diam, tapi saya tidak buta. Saya lebih suka diam daripada menjelaskan masalah saya kepada orang-orang yang hanya ingin tahu dan tidak terlalu peduli. Saya orang yang pendiam. Saya menghabiskan waktu mengamati, bukan berbicara. Saya sangat jeli dan pendiam, orang tidak tahu seberapa banyak yang saya tahu hanya dari mendengarkan. Semua orang hebat bekerja dalam diam. Mereka tak butuh pengakuan dari orang lain dengan bercerita tentang keluh kesahnya. Terkadang orang pendiam akan menjadi pengkritik yang lebih sadis, namun kritiknya membangun. Terkadang orang yang pendiam benar-benar ingin banyak bicara. Mereka hanya berhati-hati tentang siapa yang mereka buka.